wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Gerakan subuh berjamaah ini terselenggara berkat kerjasama diantaranya Muda Mudi Al-Mubarakah, Majelis Kajian Islam Maki bersama dengan DKM Al-Mubarakah. Insya Allah kajian ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Muhammad Atim LC yang akan membawakan materi mengenai menggali pemahaman dasar-dasar Islam dengan berlandaskan kitab matan hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah Bapak Ustadz Muhammad Atim LC telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita persiapkan batin kita, penglihatan kita, pendengaran kita, serta hati kita untuk bisa menyimak dan mengikuti kajian ini. Dan kepada Bapak Ustadz Muhammad Atim LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini dengan izinnya bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh ya di hari Ahad ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur dan senang bisa hadir di tengah-tengah para jamaah Bapak Ibu sekalian. Dan ini untuk pertama kali ya insyaallah saya hadir di kajian Ahad subuh ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi ya langkah kita semuanya dalam khususnya dalam kegiatan rutin ini insyaallah ya. Nah insyaallah materi yang diminta ya untuk kita sama-sama bahas, kita akan membahas ya mengkaji tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab hadis Arba'in yang sudah cukup terkenal ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita bahas secara rutin ya. Saya sudah bertanya ke Ustaz Yedi, mudah-mudahan nanti bisa kita rutin sehingga bisa terus nyambung ya pembahasannya. Jadi kita sebagai umat Islam tentu sudah tahu bahwa panduan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah ya, sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendekati ajal ya. Beliau itu berwasiat, taraktu fikum amrayni, ya aku tinggalkan untuk kalian tuh ada dua perkara ya, ma in tamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, lan tadilu abadan, ya tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnatu nabihi, ya kitab Allah wa sunnata nabihi, dan sunnah nabinya ya, Al-Quran dan sunnah. Kalau Al-Quran mungkin sudah sering ya, bila sudah banyak gerakan-gerakan Al-Quran, bahkan juga sudah banyak para penghafal Quran. Nah maka kita perlu melengkapinya dengan hadis. Ya kadang-kadang umat Islam belum mengenal hadis. Ya belum tahu kitab-kitab hadis gitu ya. Padahal itu adalah panduan kita. Ya kalau dengar ceramah umum tuh hanya menyimak saja, tapi tidak baca langsung hadis-hadisnya. Ya padahal ini adalah panduan kita, apalagi di akhir zaman ini yang
banyak sekali bermunculan kalau kata Rasulullah itu adalah ruwaibidah. Jadi ruwaibidah itu orang yang tidak paham agama bicara agama. Ya, banyak para penyesat, dan ini juga Rasul sudah memperingatkan nanti di akhir zaman itu akan banyak para dai-dai yang mengajak ke neraka bukan ke surga. Ya. Jadi mereka bicaranya udah jauh melenceng, tidak berpanduan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga ini penting bagi kita. Ya, jadi ada kitab-kitab hadis yang sudah disusun oleh para ulama, ya dijaga sanadnya, para perawinya yang nyambung kepada Rasulullah. Ya, tentu yang paling besar adalah atau yang paling sahih ada kitab Sahih Bukhari, ya, kemudian Sahih Muslim, ya, kemudian ada sunan-sunan, 4 sunan yang dikenal, ya, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, gitu ya. Maka kita perlu itu. Ya, nah paling tidak ada satu kitab hadis yang disusun yang pendek, yang hanya berisi 40-an hadis. Ya, yang dikenal dengan arba'in. Gitu. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari itu kan jumlahnya ada 7.000 hadis, ya, banyak itu. Bahkan dengan sanadnya, ya, setiap hadis itu ya ada sana panjang. Ya, jadi sebelum ke yang panjang-panjang ya kita mulai dari yang pendek dulu. Mulai dari yang sedikit dulu gitu. Ya, nah ini sangat terkenal. Kitab hadis arba'in ini dipelajari di mana-mana, ya, di seluruh dunia, bahkan di semua kalangan juga mengakui. Ya, karena ini adalah hadis, ya. Hadis itu ya semua ulama di berbagai kelompok, di berbagai madhab, di berbagai ormas, ya, sama panduannya Quran dan Sunnah. Ya, jadi paling minimal di setiap rumah kaum muslimin itu ya harus adalah minimal kitab hadis arba'in ini. Ya, dan kemudian dipelajari isinya, kandungannya gitu, agar kita bisa merealisasikan wasiat Nabi tadi itu. Apalagi kan ketika nanti di akhirat kita ditunggu oleh beliau di telaga beliau. Ya, ketika orang-orang melakukan perjalanan di akhirat itu, Rasul sudah menunggu di telaga, ya, di telaga beliau itu, mana umatku ini. Ya, nah kalau kita rindu kepada Rasulullah, tentu ya harus sudah akrab, harus sudah terbiasa dengan sabda-sabda beliau. Jadi jangan sampai nggak tahu sama sekali Rasul itu pernah bilang apa gitu ke kita. Nah, itulah hadis-hadisnya perlu kita akrabi, ya, perlu kita biasakan. Imam Nawawi tentu sudah dikenal, ya, diakui di semua kalangan. Beliau ulama yang sangat luar biasa, ahli hadis, ahli fikih, banyak kitab-kitab beliau, dan kitab beliau itu sangat bermanfaat. Dari yang paling kecil yaitu arba'in ini sampai yang paling besar dipelajari di mana-mana. Ya, di kitab fikihnya beliau misalnya, ya, Majmu', ya, Syarhul Muhadzab, itu tentang fikih yang cukup tebal, dipelajari di mana-mana. Termasuk juga kitab hadis beliau yang lain, Riyadhus Shalihin, banyak dikaji. Arba'in ini tepatnya ada 42 hadis. Ya, jadi 40 itu tidak pas 40. Ya, jadi 40-an gitu. Tepatnya itu ada 42 hadis. Nah, memang sudah banyak para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis sebanyak 40 ini. Jadi diharapkan para umat Islam itu minimal gitu, ya, hafal 40 hadis. Walaupun nggak sampai ribuan. Apalagi para ulama itu sudah biasa mereka itu menghafal ribuan hadis gitu, ya, bahkan ratusan ribu hadis. Ya, jadi jangan sampai kita nggak ada sama sekali, ya, kosong pikiran kita itu dari hadis Nabi. Makanya disusunlah, ya, 40 hadis. Nah, para ulama itu beragam.
Ada yang ngumpulin 40 hadisnya itu misalnya berkenaan dengan akidah saja. Ada yang berkenaan dengan fikih saja. Misalnya Arba'innya Al-Mundhiri itu tentang fikih saja, hukum. Ada yang nyusun tentang adab saja, ada yang nyusun tentang jihad dan sebagainya, beragam. Tapi yang menjadi menarik dari Imam Nawawi ini, beliau menyusun 42 hadis itu ya adalah dasar dari semua ajaran Islam. Ya, jadi kalau kita mempelajari, memahami isi dari 42 hadis di Arba'in ini, kita memahami dasar-dasar ajaran Islam. Maka ini sangat penting sekali untuk dimiliki oleh setiap umat Islam agar dia punya dasar pemahaman. Maka dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu yang menjadi dasar, gitu ya. Dimulai dari niat hadis pertama, ya, kemudian nanti hadis kedua tentang iman, Islam, ihsan, yang itu merupakan intisari ajaran Islam, dan seterusnya. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa mempelajarinya ya dengan baik sampai tuntas, gitu ya, insya Allah. Nah, di pertemuan pertama ini insya Allah kita membahas hadis pertama tentang niat. Jadi selalu ya dalam kitab-kitab itu selalu diawali dengan niat. Termasuk juga dalam Sahih Bukhari ya, Imam Bukhari itu mengawali dengan hadis tentang niat ini. Ya, kenapa? Karena dia sangat penting. Apalagi untuk memulai segala sesuatu terus diawali dengan niat dulu. Ya, termasuk dalam menulis hadis, termasuk dalam belajar dan seterusnya. Ya. Nah, hadis ini kita sedikit bicara rawinya, bicara sanad, yaitu diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadisnya kita bacakan dulu ya bagi yang sudah hafal. Ini yang muda-muda nih, ya kalau yang sudah tua juga kalau semangat ya kalau bisa dihafal gitu hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin ya Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadisnya ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dengan redaksi seperti ini itu hanya oleh seorang sahabat Umar bin Khattab saja. Dan ini menunjukkan bahwa kalau hadis itu walaupun diriwayatkan hanya oleh satu orang, asalkan satu orang itu terpercaya, ya maka bisa diterima. Jadi nggak harus dengan banyak orang atau istilahnya mutawatir. Karena kalau hadis itu harus mutawatir, harus diriwayatkan oleh banyak orang, itu sangat sedikit. Karena Rasul kan ngajar itu nggak selalu banyak kan, Mbak. Ketika ngajar itu, kadang dengan satu orang yang belajar kepada beliau, nanti dari satu orang ini disampaikan lagi kepada yang lain. Ya, itu disebutnya hadis ahad. Ya, hadis ahad melalui perorangan gitu ya. Itu bisa dijadikan dalil, bisa diterima asalkan terpercaya sikop gitu ya. Kalau cuma mengandalkan hadis yang mutawatir itu sangat sedikit. Ya, maka akan gugur banyak syariat Islam itu kalau hanya hadis mutawatir. Dia digunakan baik dalam akidah, dalam fikih, dalam semua ajaran Islam. Ya. Bahkan para perawi setelah Umar bin Khattab itu juga itu hanya sendiri. Ya, hanya sendiri. Ya, para perawinya sampai nanti di perawi yang namanya Said Al-Ansari itu, setelah itu baru banyak ya diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, di sini ada prinsip penting ya berkenaan dengan niat. Jadi kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat.
sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ya, jadi amal itu tergantung niat. Ya, maksudnya apa? Statusnya. Ya, bagi seorang akan mendapatkan yang dia niatkan, maksudnya adalah balasannya. Jadi kalau di kalimat pertama itu status amalnya, Pak. Ya, status amalnya apakah dia itu sah atau tidak? Ya, dia berupa amalan yang seperti apa, ya? Itu kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua itu balasannya yang akan didapatkan sesuai dengan niatnya. Ya, karena nanti ada amalan-amalan yang secara zahir, ya, secara fisik itu sama. Ya, nanti yang membedakan tuh niatnya. Misalnya sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu kan sama, Pak, aktivitasnya, bacaannya, gerakan-gerakannya kan sama. Iya kan? Tapi yang membedakan adalah niat. Sholat 2 rakaat itu bisa sholat tahiyatul masjid misalnya, bisa syukur wudu, bisa sholat sebelum subuh, bisa sholat subuh. Karena sama, aktivitasnya sama. Nah, apa yang membedakan? Niat. Nah, ini yang pertama, status amalan itu sebagai apa, sebagai amalan apa. Maka ini yang membedakan adalah niat. Ya, dan dia juga berpengaruh kepada diterima atau tidaknya. Ya, diterima atau tidaknya itu tergantung niat. Kalau misalnya orang tanpa ada niat, ya, melakukan satu amalan, sholat, itu tidak diterima karena tadi tergantung niat. Ya, harus jelas ya niatnya itu. Makanya para ulama sepakat pentingnya niat. Bahkan niat itu lebih penting dari amalnya itu sendiri. Ya, bahkan ada yang menyebut para ulama niat itu sepertiga dari Islam. Sepertiga dari Islam niat itu. Kenapa? Karena Islam itu ya diamalkan dengan tiga unsur, yaitu oleh hati, ya, fisik dan lisan. Ya, semua amalan Islam, ajaran Islam itu kan diamalkan oleh 3 unsur, ya, oleh fisik, badan, oleh hati dan oleh lisan. Ya, kalau lisan yang berupa bacaan, kalau dalam sholat kan ada bacaannya, ya, berarti itu lisan. Ada gerakan-gerakan oleh fisik. Ya, jadi dalam ibadah itu harus menghadirkan 3 itu. Nah, niat itu adalah hati. Ya, hati, ya, kesadaran hati gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan, Pak, pada saat kita melakukan amalan, ya, bagaimana niat kita. Ya, nah, niat ini secara umum bisa dibagi 2. Ada niat dalam bentuk tujuan, ya, atau bahasa Arabnya ghardu, ya, al-ghardu. Ada niat yang kedua dalam bentuk penentuan amal, ya, penentuan jenis amal atau ta'yin. Jadi niat itu bisa dibagi 2. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini ketika kita, ya, melaksanakan suatu ibadah, ya, niat itu tentu harus ikhlas karena Allah. Ini namanya niat tujuan. Ya, pada saat melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala niatnya. Karena kalau tidak ikhlas, tidak karena Allah tetapi karena yang lain, ya, maka tidak bernilai ibadah yang kita lakukan. Ya, misalnya kita apalagi diperuntukkan kepada selain Allah, ya, dalam bentuk ibadah ritual tapi untuk selain Allah, nah itu jelas adalah syirik. Menyekutukan Allah. Sholat bukan untuk Allah tapi untuk yang lain, ya, untuk berhala misalnya, ya.
sujud kepada patung dan sebagainya. Nah, tentu itu adalah perbuatan syirik yang bisa membuat pelakunya kekal di neraka. Nauzubillah. Ya, atau ada yaitu besar, yaitu syirik besar ya. Ada syirik kecil namanya riya. Nah, kalau riya ini tujuan utama dia ada gitu ya, karena cuman ada tujuan ya, harapan ingin dilihat oleh orang lain. Jadi sholatnya itu tidak murni karena Allah. Ya memang dia tidak diperuntukkan untuk berhala ya, untuk Tuhan saya. Tidak, dia tetap meyakini Tuhan itu Allah gitu. Tapi pada saat ibadah ya ternyata ada tujuan lain. Ya gitu. Kalau misalnya seorang anak muda ketika sholat di masjid ingin dilihat oleh calon mertuanya misalnya gitu ya. Ya dianggap soleh, wah ini calon menantu soleh gitu. Jadi ingin dilihat, ya. Nah itu riya. Nah ini juga riya itu sangat berbahaya sekali, bisa menghilangkan pahala amal. Makanya digambarkan di dalam Al-Qur'an itu fakanat habaan mansuro. Jadi orang yang berbuat amal dengan riya itu seperti debu yang berterbangan. Nah, jadi debu ditiup kena angin hilang semua, tidak ada bersisa. Bahkan kalau di surah Al-Baqarah itu diibaratkan seperti ada batu licin, ya, yang di situ ada tanah, ada debu, kemudian diguyur dengan hujan yang lebat. Ya, oleh hujan yang lebat, fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Lalu yang tersisa itu licin, ya habis semuanya yang ada di situ yang nempel-nempel itu. Ya, atau juga digambarkan seperti kebun ya yang banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, lalu kemudian terkena angin yang ada api di situ. Ya, fa asabaha i'sarun fihi narun. Ya, kebun itu kena angin yang ada api, kemudian habis ya, fahtaraqat ya, terbakar. Nah, itu gambaran orang yang beramal tapi disertai dengan riya. Harus betul-betul dijaga ya. Karena ini menghinggapi semua orang ya, dia halus sekali itu setan itu. Makanya perlu dipersiapkan dulu gitu ya, sebelum kita melakukan ibadah itu perlu betul-betul dipersiapkan niatnya. Jangan sampai ada riya ya. Nah, atau yang selain itu juga ada tujuan duniawi. Kalau riya itu lebih khusus, dia duniawi juga, cuman khusus ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji gitu ya, ingin disebut baik oleh orang. Kalau tujuan duniawi ini lebih umum ya, dia memang karena Allah gitu ya, tapi berharap duniawi. Sholat duha supaya ingin kasih rumah sama Allah gitu. Nah itu kan ada juga ya yang penceramah ya, yang mendorong ya, kalau ingin kaya, ingin naik jabatan ya dikasih amalan ya, sholat tahajud, sholat duha. Itu berarti kan tujuannya duniawi, itu ada tujuan duniawinya. Kalau ikhlas itu ketika kita melakukan ibadah nggak ada tujuan duniawi sama sekali. Kita percaya aja sama, nanti kalau kita berharap ingin kebaikan di dunia, nanti berdoa saja, bukan menjadi niat ketika melakukan ibadah. Ya, itu banyak yang salah di kita itu. Ya, jadi supaya dapat ini itu ibadah. Akhirnya ketika kita melaksanakan ibadah ternyata belum dikasih oleh Allah, kecewa. Ya, sholat duha wae tapi ya belum dapat rumah gitu. Sholat tahajud mah tahajud, jadi itu tuh jadi penyesalan gitu. Tahajud mah tahajud tapi geuning kieu wae teh gitu. Jadi menyesal dengan ibadah. Kenapa? Karena itu salah niat. Ya, jadi kalau orang ikhlas itu murni.
tidak berharap duniawi. Adapun nanti duniawi kita berdoa setelahnya. Itu bukan jadi niat dalam ibadah. Ya, apalagi kalau misalnya tujuannya murni duniawi, nggak ada karena Allahnya, itu nggak ada pahala sama sekali dari Allah. Ya, itu bahkan tadi bukannya jadi taat malah jadi dosa. Itu kita perbaiki satu tadi dalam hal tujuan, niat tujuan. Yang kedua niat penentuan amal ya atau ta'yin, yaitu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Seperti tadi kita sholat 2 rakaat, sholat apa? Harus jelas. Jangan sampai sholat aja lah gitu, terserah sholat apa aja, nggak bisa, harus diperjelas. Ya, apakah sholat ini adalah sholat subuh ataukah? Karena nanti akan terikat dengan hukumnya. Kalau kita niat 2 rakaat itu sholat sebelum subuh misalnya, qobliyah subuh, berarti kita belum sholat subuh. Ya kan, belum sholat subuh. Ya, termasuk juga misalnya saum, puasa. Nah, kita puasa apa? Ya, harus jelas status amal yang kita lakukan. Karena kalau kita niatkan untuk melaksanakan sunnah misalnya, berarti yang wajibnya belum. Atau kita niatkan yang wajib, berarti belum melakukan yang sunnah. Itu akan berpengaruh kepada status amal. Kemudian yang kedua juga niat penentuan atau ta'yin ini untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, tradisi. Karena ada ibadah yang mirip tradisi, Pak. Apa contohnya? Ibadah yang mirip tradisi, yang mirip kebiasaan. Contohnya mandi. Mandi kan ada yang ibadah ya. Ya, habis junub, janabah ya, mandi besar gitu ya, mandi wajib. Itu ibadah untuk menghilangkan hadas kan, menghilangkan hadas besar. Ya, dibedakan dengan mandi biasa, sehari-hari juga mandi gitu. Itu berarti kebiasaan. Bahkan orang kafir juga mandi, bukan hanya orang Islam. Nah, untuk membedakannya adalah niat. Ya, jadi kita mandi ini dalam rangka mandi janabah, menghilangkan hadas besar. Itu berarti harus ada niat yang mirip kebiasaan. Ya, misalnya lagi apa? Kayak nikah itu kan antara ibadah dan tradisi, kebiasaan. Orang kafir juga nikah sama. Nah, yang membedakan adalah niat. Ya, niat kita ibadah dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya hal-hal lain, ya intinya niat ini penting untuk membedakan apakah ini ibadah atau tradisi. Ya. Nah, kemudian kapan niat itu dihadirkan? Ya, kapan niat itu dihadirkan? Nah, ini bisa kita lihat dari definisi ya yang didefinisikan oleh para ulama ya, rata-rata mereka mendefinisikan yang namanya niat itu ya qasdul qalbi muqtarinan bi fi'lihi. Ya, maksud yang ada di dalam hati ya berbarengan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya, maksud yang ada di dalam hati berbarengan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, makanya para ulama mengatakan ya, menyimpulkan bahwa wajib niat itu hadir itu di awal aktivitas ibadah, awal mulanya. Kalau sholat berarti awal mula sholat apa? Perbuatan pertama sholat apa? Takbiratul ihram. Jadi pada saat takbiratul ihram itu hati kita sadar ini sedang mau sholat apa. Ya, ini mau sholat apa gitu. Jadi pada saat di awal mula ya, di awal mula pekerjaan itu dilakukan atau ibadah itu dilakukan.
Ya, nah adapun setelah itu kan sibuk dengan amalannya ya, pekerjaan amalannya. Ya, yang penting ada kesadaran di awal itu sudah cukup. Ya, ada kesadaran di awal, gitu ya. Nah, adapun kalau sebelum amal itu dilakukan, ya itu adalah disebut dengan tekad. Ya, disebut dengan tekad. Kalau belum dilakukan itu, ya secara asal sebetulnya bukan niat ya secara khusus, tapi baru tekad, baru azam. Ya, tetapi terkadang seringkali disebut juga dengan niat. Ya, jadi baru niat mau ini mau itu, tapi belum dilakukan amalannya gitu kan. Ya, itu juga kadang sering disebut niat juga. Ya, cuman untuk menjadikan amal itu sah atau tidak, ya niatnya harus hadir minimal di awal mula perbuatan. Kalau misalnya pada saat sebelum melakukan sudah ada nih niat nih mau sholat ini, tapi pada saat melakukan itu nggak hadir gitu di dalam hati niatnya. Sebenarnya niat ini kan untuk menunjukkan bahwa kita melakukan ibadah itu secara sadar. Ada kesadaran di hati kita itu ini sholat gitu. Jadi jangan sampai pikiran tuh kemana-mana gitu. Ya, jadi minimal di awal mulai itu sadar saya sholat subuh. Jangan sampai nggak sadar sama sekali. Ya, adapun misalnya setelah itu ada lupa-lupanya, ada melamunnya, ya, apakah membatalkan sholat? Misalnya orang sholat pasti ada melamunnya, Pak. Ya, atau bahkan kan pas salam itu tiba-tiba udah salam lagi gitu. Nggak kerasa tadi, ya, nggak kerasa sholatnya yang dilakukan. Jadi selama sholat tuh kemana aja udah pikiran tuh melamun. Kira-kira kalau begitu batal nggak Pak sholatnya? Ya, itu kan berkaitan dengan kehusyuan ya. Jadi yang membatalkan atau tidaknya sholat itu adalah rukun ya, rukunnya, syaratnya dilakukan gitu ya, yang wajib-wajibnya. Adapun masalah kehusyuan itu relatif. Ya, kalau ada sedikit melamun atau apa ya tidak batal sholatnya, cuman mempengaruhi pahalanya. Makanya kata Rasulullah, orang sholat itu ada yang pahalanya 100%, ada yang 90%, 80, 70, 50, bahkan ada yang 10, ada yang 0 gitu. Yang 0 itu tadi dari awal sampai akhir nggak ada kesadaran. Itu 0. Nah, kalau 0 itu gimana? Kalau selama dia masih melakukan rukunnya, yang wajibnya, ya tidak ada yang membatalkan, ya, yang zohir yang membatalkan seperti batal toharohnya dan sebagainya. Dia hanya menggugurkan kewajiban, artinya enggak dosa, ya, cuman enggak ada pahalanya. Itu kan sayang, gitu kan? Memang enggak dosa gitu, karena sudah menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya enggak dapat. Ya, karena nggak ada kehusyuan. Dan ini juga bahkan diancam celaka juga ya orang yang tidak khusyuk itu. Ya, karena kalau orang nggak punya pahala, ya lalu apa yang akan membuat dia bisa masuk surga gitu kan? Gitu. Kalau nggak ada pahalanya, ya makanya fawailul lil musholin diancam celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, gitu ya. Nah, tapi ada juga ya ibadah yang niatnya itu sebelumnya ada. Jadi sebelum mulai dilakukan ibadah itu, niatnya itu sudah harus sebelumnya duluan. Iya, kira-kira ibadah apa? Ya, tebak-tebakan dulu nih. Oh, enggak. Kalau haji kan pada saat dimulai mikot,
Ya, jadi ritual atau rangkaian ibadah haji itu kan bukan cuma tawaf doang, tapi dimulai dengan ihram ketika sampai di mikot. Ketika di mikot pakai ihram, diucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma. Itu sudah mulai ibadah haji. Berarti sudah mulai itu. Nah, apa ibadah yang sebelum dilakukan tapi udah harus niat? Ya, ini harusnya ada hadiah nih yang bisa jawab nih. Ya, nggak ada yang bisa jawab ya. Kira-kira apa? Yaitu saum wajib, puasa wajib. Jadi puasa wajib, misalnya puasa Ramadan, dia harus niat di malam harinya. Makanya kata Rasulullah, man lam yabitin niyah gitu ya, fala siyamalahu. Siapa yang tidak meniatkan di malam harinya untuk melaksanakan saum ya besok hari, maka tidak ada saum baginya. Ya, nah minimal di sebelum subuh waktu sahur. Ya, misalnya malamnya tuh belum ada niat, untuk sahur. Ya, baru ingat pas sahur gitu ya. Nah, itu minimal sebelum subuh aja, sebelum azan subuh dia meniatkan saum pada hari ini. Atau misalnya kalau Ramadan kan 1 bulan ya. Yaitu pada para ulama yang mewajibkan harus setiap hari, ada juga yang membolehkan udah sebulan aja gitu, lengkap. Ya, karena kan orang tahu udah Ramadan nih pasti ada kesadaran lah dia saum gitu ya. Ya, kecuali kalau yang awal lupa gitu. Besok tuh udah masuk Ramadan tapi lupa. Lupa gitu. Malah jadi belum niat malam harinya. Nah, baru ingat pas sahur ya, udah di situ. Jadi jangan sampai nggak ada niat. Nah, kecuali saum sunnah. Kalau saum sunnah mah boleh. Dan itu dicontohkan oleh Rasul waktu pagi hari belum sarapan, belum makan, kan nanya ke Aisyah, ada apa di rumah gitu. Kata Aisyah, nggak ada apa-apa. Ya, kata Rasulullah, kalau begitu saya saum. Tuh, jadi niatnya belum sebelumnya, tapi pas pagi hari udah masuk tuh ya, udah masuk. Dia baru berniat saum sunnah, nah maka boleh kalau saum sunnah, beda dengan saum wajib. Itu asalkan belum sarapan gitu. Kalau udah sarapan nggak bisa. Belum minum, belum apa gitu ya. Di pas subuhnya itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini 40 menit insyaallah ya, sampai angka 4 nanti ada tanya jawab ya Ustaz ya. Amalan yang dimaksud di dalam hadis ini kan tadi ya, sesungguhnya amal tergantung niat. Itu amal apa? Ya, maksudnya amal yang disyariatkan. Amal yang disyariatkan itu mencakup 3 macam: wajib, sunnah, mubah. Ya, kalau wajib itu diperintahkan harus ya. Kalau sunnah diperintahkan cuman tidak harus ya, anjuran. Ada pahala kalau dilakukan. Kalau mubah dibolehkan kan gitu. Kalau mubah dibolehkan. Nah, 3 amal ini yang tergantung niat. Nah, adapun yang 2 lagi yaitu apa? 2 lagi apa? Tadi kan sunnah wajib, sunnah mubah. 2 lagi apa? Haram dan makruh. Nah, kalau haram dan makruh itu enggak tergantung niat. Tidak merubah amalnya. Jadi kalau orang melakukan kewajiban tadi tergantung niat, apakah betul ikhlas karena Allah atau tidak. Terus jenis kewajibannya apa? Itu tergantung niat. Begitu juga yang sunnah. Nah, termasuk yang mubah, walaupun dia asalnya mubah itu kan mau dilakukan, mau tidak, nggak ada pahala, nggak ada dosa secara asal. Tapi kalau kita hadirkan niat untuk ibadah, itu jadi berpahala. Misalnya makan, tidur, itu kan mubah.
kalau niatkan saya dengan makan ini supaya punya kekuatan dipakai untuk ibadah, maka makan itu berpahala. Begitu juga tidur. Makanya ada adab-adabnya. Doa dulu kan begitu, supaya berpahala itu yang mubah itu. Ya, karena kalau kita mengandalkan amalan wajib, amalan sunnah, khususnya amalan wajib itu sangat sedikit. Dalam hidup kita sehari 24 jam untuk melakukan kewajiban itu berapa lama? Sholat paling berapa? 5 menit beres gitu. 10 menit gitu kan? Ya, gitu. Oleh karena itu kita harus banyak menghadirkan niat, Pak. Dalam amalan-amalan yang mubah itu harus hadirkan niat supaya berpahala. Karena kalau tidak itu rugi. Apalagi kalau orang hanya mengandalkan wajib saja, tidak punya yang sunnah. Karena nanti dalam sebuah hadis ya Rasul mengatakan nanti di akhirat setiap orang akan ditanya ya apakah melakukan kewajiban atau tidak. Ya. Nah, pada saat orang melakukan kewajiban, ya itu kan tadi ya banyaknya itu enggak sempurna, Pak. Pasti ada bolong-bolongnya, Pak. Waktu salat tadi banyak melamun, banyak bolong-bolongnya ya dalam melakukan, enggak ada yang sempurna. Nah, itu yang bisa menambal kebolongan-kebolongan itu adalah ibadah sunnah. Ya kan dicek tuh kewajibannya, dia benar gak melakukan kewajiban. Oh ternyata banyak kurang, banyak bolong. Lalu kata Allah, coba lihat orang ini melakukan yang sunnah atau tidak. Nah kalau melakukan yang sunnah, bolong-bolong yang wajib itu ditambah dengan yang sunnah. Makanya kalau ada orang sholat setelah sholat wajib, sholat fardu, langsung pulang, dia pede gitu dengan amal salat wajibnya udah sempurna gitu, ya kan? Makanya kan di antara tafsir ayat faida faragta fansab, apabila selesai melakukan satu ibadah sungguh-sungguh dengan ibadah lain, salah satu tafsirnya setelah sholat fardu jangan buru-buru pergi, zikir dulu, sholat sunnah rawatib. Bahkan kan waktu habis sholat fardu yang kita ucapkan apa, Pak? Astagfirullah, ya kan? Apa astagfirullah artinya? Saya memohon ampun kepada Allah. Kita kan habis melakukan sholat itu ketaatan, Pak, bukan maksiat. Kalau orang istighfar itu biasanya habis apa? Habis maksiat. Kok ini habis taat kok astagfirullah? Kira-kira apa itu hikmahnya? Yaitu beristighfar dari kekurangan-kekurangan waktu kita sholat, gitu. Ya. Nah, adapun yang haram, yang makruh itu tidak tergantung niat. Jangan sampai gini, orang mencuri. Saya kan niatnya baik. Mencuri ini buat ngebantu anak yatim, buat membantu orang fakir miskin, gitu. Apakah dengan ada niat yang baik status hukum yang haram itu jadi berubah? Tidak, Pak. Jadi kalau yang haram, yang makruh itu enggak tergantung niat. Tetap haram mau niatnya baik juga. Ya, gitu. Bahkan amalan yang dilakukan dengan harta haram enggak diterima oleh Allah. Ya, haji hasil korupsi misalnya. Nah, itu enggak diterima, Pak. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, enggak diterima. Makanya dulu ada umat Islam ketika ada pemimpin membangun masjid, mereka curiga nih membangun masjidnya dengan harta yang tidak halal. Ada harta haram di situ, mereka enggak mau ke masjid, Pak. Ya, nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena masjidnya dicurigai dibangun dengan harta yang haram. Nah itu hati-hati ya. Ini mah kan sengaja, kadang ada harta haram dikasih buat masjid, buat apa itu nggak boleh. Ya, jadi itu tidak merubah status.
Nah, kemudian yang terakhir mungkin tempat niat itu di hati tadi ya. Itu disepakati Pak oleh para ulama, semuanya sepakat yang namanya niat itu di hati, bukan di lisan. Adapun misalnya lisan ya mengucapkan itu hanya untuk membantu. Makanya ketika sholat tidak ada ulama yang mewajibkan harus baca usoli, nggak ada Pak. Mau madzhab mana pun nggak ada. Ya nggak ada ulama yang mengharuskan gitu ya pada saat musa itu usoli ba'dal maghribi misalnya ya. Jangankan mewajibkan Pak, yang menyebut sunnah aja nggak ada. Bahkan madzhab Syafi'i ini, yang bermadzhab Syafi'i di Indonesia gitu ya banyak. Walaupun nggak harus bermadzhab. Itu nggak ada Pak, di madzhab Syafi'i pun tidak disebut sunnah. Kenapa? Karena nggak ada hadisnya. Hanya bahasanya itu dianjurkan saja. Ini sebagai istihad ulama. Untuk apa? Untuk membantu agar hadir niat di hati. Jadi pada saat mengucapkan usul itu belum niat, karena belum masuk ibadah, belum masuk aktivitas sholat kan? Karena aktivitas sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Pada saat mengucapkan usul itu belum sholat. Dia hanya membantu agar hadir di hati. Nah masalahnya di kita itu kadang ketika orang baca usoli juga nggak paham yang dibaca apa maknanya, gimana mau hadir niat di hati. Dan kadang orang belajar salah prioritas, baru masuk Islam suruh dihafalin usoli, padahal itu jangankan wajib, sunnah juga enggak gitu. Jadi cukup ketika orang sudah hadir niat di hati itu ya, kemudian takbir itu udah cukup. Tidak harus dipersulit Pak. Itu memang istihad ulama, itu kita hargai gitu ya, tapi enggak harus seperti itu. Nah, ini juga sangat penting ya untuk kita pahami ya. Yang ibadah itu misalnya hanya boleh satu niat, ada ibadah yang boleh beberapa niat. Ya kan seperti tadi ya, sholat wajib itu hanya boleh satu niat, nggak bisa sholat subuh sekaligus sunnah sebelum subuh, nggak bisa. Gitu. Ada yang boleh beberapa niat gitu, ada ya itu. Misalnya ketika orang duduk di masjid itu bisa banyak niat Pak, niat itikaf, niat thalabul ilmi, gitu ya, dan sebagainya. Sehingga semakin banyak niat semakin besar pahala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita kasih kesempatan bagi yang bertanya, silakan. Ya. Di medsos. Bismillah Ustaz, mohon izin bertanya, apakah ada korelasi antara hadis niat ini dengan melafadzkan niat sebelum sholat? Lantas bagaimana cara Rasulullah ketika melaksanakan sholat syukran? Terus ada tambahan, apakah betul cara niat saum wajib dengan mengucapkan nawaitu sama godin dan sebagainya? Ya, tadi sudah disinggung ya, tadi sudah dijawab. Jadi orang ketika mengucapkan itu bukan niat, makanya bahasanya talafud bin niat. Mengucapkan niat, bukan niat, belum niat. Niat itu di hati. Semua ulama sepakat. Kalau orang cuma mengucapkan tanpa kesadaran, tanpa hadir di hati, dia belum niat. Niat itu di hati. Ya, diucapkan itu hanya membantu, dan itu ijtihad ulama untuk membantu agar hadir di hati. Ya, yang penting tadi sarannya dia paham yang dia ucapkan. Kalau ini kan cuma dibaca doang, kadang orang nggak paham apa sih artinya gitu. Nah itu berarti tidak sesuai tujuan. Ya, jadi intinya ketika niat itu sudah hadir di hati, di awal mula suatu perbuatan ibadah itu sudah dianggap niat. Ya, sudah dianggap niat, dan nggak harus gitu ya. Kalau mau diucapkan itu cuman membantu saja. Ya, cuman membantu saja, karena yang dinilainya di hati, bukan yang diucapkan. Ya, walaupun juga ada juga ya perbedaan ulama, apakah diucapkan itu, bahkan ada yang nyebutnya bid'ah, atau ada yang tidak. Yaitu kalau dalam hal ijtihad itu sebenarnya kalau kita tahu tujuannya tadi ya, hanya untuk sebatas membantu menghadirkan di hati gitu ya, tujuannya seperti itu, walaupun Rasul nggak mencontohkan gitu ya, lebih aman ya, yang penting sudah hadir di hati ya, nggak perlulah sambil diucapkan
Ya, khawatirnya kita membuat-buat. Jika khawatir ya kita tidak memastikan bahwa itu bidah. Ya khawatirnya, karena nggak ada apa hadisnya. Coba kalau ada dibawakan ke saya. Rasul pernah mengucapkan niat itu ada nggak? Nggak ada. Para ulama juga yang membahas itu nggak, makanya nggak menyebut sunnah. Hanya menganjurkan saja. Gitu. Cuman jangan menyalahkan orang yang nggak melakukan. Kadang-kadang kan, oh kamu belum niat, padahal niat kan di hati. Karena belum diucapkan dianggap belum niat. Gitu ya. Sama dengan saum juga sama tadi ya, nggak harus dengan nawaitu sauma godin ya, kan ada ibadi syari. Apalagi nggak dipahami itu apa artinya, percuma. Nggak dipahami apa artinya gitu. Ya mungkin itu. Ya silakan. Terkait dengan niat, tadi disampaikan tentang yang nawaitu itu. Sebetulnya kalau niat itu, apakah ada redaksi yang mengikat gitu, atau cukup misalkan dengan bahasa Indonesia, saya berniat puasa hari ini, atau misalkan saya menyiapkan sahur, ya artinya saya memang berniat untuk sahur. Betul. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai niat? Jadi maksudnya tidak memakai redaksi khusus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan apakah dimungkinkan misalkan kita sedang sholat sunnah, misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian tiba-tiba kita berubah niat, gimana sholat rawatib gitu misalkan, karena mengejar keutamaan subuh misalkan pada saat qoblat, tapi karena waktunya udah mepet gitu. Nah, apakah perubahan niat pada saat melaksanakan hal tersebut itu dimungkinkan atau tidak? Yang pertama ya untuk redaksi, nggak ada redaksi khusus ya, karena tadi ya tidak ada contoh langsung dari Nabi. Yang penting niat itu jelas ya jenis ibadahnya. Makanya kan tadi dibagi dua, ada niat tujuan, ada niat penentuan. Ya tujuannya ikhlas karena Allah. Lalu penentuan amalnya, ya penentuan amalnya. Misalnya di hati itu udah sadar ini sholat maghrib udah cukup. Ya ketika nyebut sholat maghrib itu udah cukup. Jadi udah jelas kan jenis ibadahnya sholat maghrib. Dan sholat maghrib enggak harus disebut 3 rakaat. Karena udah yang namanya sholat maghrib itu pasti 3 rakaat. Jadi enggak disebut sholat maghrib 3 rakaat, enggak harus. Gitu. Karena maghrib udah pasti 3 rakaat, udah tahu. Jadi jangan dengan menyebut maghrib ya dalam hati gitu ya, sadar. Itu udah cukup. Sholat subuh udah cukup, ya udah cukup, itu nggak harus, ya karena kan yang diucapkan itu suka dipanjangin Pak ya, misalnya usolli pada maghrib salah sarokaatin, gitu ya, 3 rakaat mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, itu udah pasti menghadap kiblat gitu. Adaan itu bahwa melakukan di waktunya. Ya artinya kita sadar, karena untuk membedakan ada sholat yang dilakukan pada waktunya, ada yang qada di luar waktu. Asalkan kita sadar, ini kita sholat sedang di waktunya, berarti itu adaan gitu ya. Lillahi ta'ala itu tadi niat tujuan, ikhlas karena Allah. Gitu. Jadi nggak ada redaksi khusus, asalkan makna-makna yang tadi, kesadaran tadi itu hadir di hati udah cukup. Ya kesadaran itu ya di hati. Nah, kemudian yang kedua ya tadi berubah niat di tengah-tengah. Nah kalau niatnya niat asal, karena gini ada niat asal, ada niat istilahnya bukan asal atau pelengkap lah gitu ya. Kalau niat asalnya itu nggak boleh, misalnya sholat 2 rakaat ini sholat tadi tahiyatul masjid. Udah berniat pas takbiratul ihram tuh ini tahiyatul masjid, di pertengahan gitu ya berubah nggak jadi berubah jadi sholat qabla subuh, maka itu nggak bisa Pak. Harus selesaikan dulu nanti sholat lagi ya, sholat qabla subuh gitu ya. Nah sebenarnya kan sholat kalau sholat tahiyatul masjid ya itu asalkan sebelum, kan hadisnya itu sebelum duduk ya sholat 2 rakaat.
Nah, walaupun nggak diniatkan, ini kata para ulama ya, ada berpendapat ini untuk meringankan kita supaya banyak pahala dapatnya. Karena harus kalau sholat satu-satu tuh banyak kelamaan, nanti nggak cukup waktu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu asalkan belum duduk, sholat 2 rakaat itu sudah terhitung. Ya, jadi bagusnya ketika misalnya qobla subuh ya, apalagi waktunya nggak terlalu lama, langsung aja sholat qobla subuh. Kalau kita belum duduk, berarti kita dapat pahala juga sholat tahiyatul masjid. Gitu, ya kan? Termasuk juga syukrul wudu. Ketika sudah wudu, dapat juga pahalanya. Nah, adapun kalau qobla subuhnya harus diniatkan. Gitu. Nah, kecuali yang niat yang bukan asal tadi. Yang bukan asal itu misalnya apakah sholatnya ini saya jadi makmum atau jadi imam. Nah, itu bukan niat asal. Ya, itu niat pelengkap aja. Nah, kalau itu boleh berubah. Dalam arti gini, misalnya orang itu niatnya tadinya dia jadi makmum ya, di pertengahan berubah jadi imam. Itu kan berarti berubah niat. Nah, itu boleh karena memang ada hadisnya. Ketika misalnya imam batal keluar, digantikan oleh siapa? Oleh yang tadinya makmum. Berarti si makmum berubah dong niatnya. Yang tadinya makmum berubah jadi imam. Itu boleh. Ya, boleh berubah. Itu bukan asal, bukan niat asal jenis sholatnya gitu. Tapi pengiringnya, yaitu apakah dia itu makmum ataukah imam. Ya, kalau dalam hal itunya boleh. Ya kan? Makanya misalnya lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada orang datang jadi makmum. Padahal kita sholat sunnah, disangkanya sholat wajib. Ya kan? Gitu, di sholat sunnah, kemudian juga munfarid gitu ya, sholatnya sendiri gitu. Nggak jadi imam, nggak jadi makmum. Kan munfarid itu bukan imam, bukan makmum kan? Tiba-tiba ada datang orang sholat di pinggir. Ngiranya kita sholat wajib, dia jadi makmum. Gimana Pak yang kita lakukan? Apakah ngomong saya sholat sunat? Batal itu sholatnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Jalan aja. Dan kita boleh Pak jadi imam. Makanya boleh ya, imam misalnya itu sholat sunnah, tapi makmumnya sholat wajib, boleh. Dan itu terhitung berjamaah. Boleh Pak. Ya boleh seperti itu, boleh. Ya kan niatnya tergantung untuk amalnya masing-masing. Itu boleh Pak ya. Jadi walaupun imamnya sholat sunnah, nah ini kan karena memang nggak tahu juga kan. Karena nggak tahu, ya itu boleh. Termasuk juga ada hadis yang menyebutkan siapa namanya itu ada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya kalau nggak salah. Itu udah sholat isya di masjid Nabi, lalu pulang ya ke daerahnya, kampungnya. Nah di kampung itu belum melaksanakan sholat isya. Ya, dan kemudian dia diminta untuk jadi imam. Padahal dia udah sholat isya. Nah lalu dia jadi imam, Pak. Jadi imam sholat isya 2 kali. Nah, berarti sholat isya yang kedua itu gimana Pak hukumnya? Nah itu yang disebut dengan sodaqoh sholat. Jadi ada namanya sodaqoh sholat Pak. Nah sodaqoh sholat isya yang kedua itu jadi sunnah bagi dia, bagi sunnah. Nah ini kan berarti beda. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia jadi imam sholat isya yang hukumnya sunnah karena udah sebelumnya gitu. Sedangkan makmumnya sholat wajib. Beda niat, beda niat apa sunnah dan wajibnya itu boleh. Double, boleh nggak apa-apa. Dan itu jadi sunnah Pak, jadi berpahala. Namanya sodaqoh sholat. Makanya kalau ada orang yang masbuk telat, nggak ada yang nemenin dia gitu ya, supaya dapat jamaah, temenin walaupun udah sholat. Itu berpahala Pak, boleh.
Itu namanya sedekah sholat. Gitu. Ya, satu orang. Satu orang aja, nggak usah banyak-banyak. Karena ada yang nunggu, misalnya dia memburu gitu kan, memburu sedekah sholat, nunggu yang terlambat datang, gitu ya. Atau sengaja ke kampungnya atau kemana gitu ya, dia mimpin lagi sholat di tempat lain, itu boleh. Ya boleh. Ya ada lagi? Silakan yang lain dulu mungkin ya. Saya pernah mendengar ada satu kajian masalah tujuan ibadah. Tujuan ibadah. Tujuan semuanya lah ya. Karena semuanya itu. Apakah memang tujuan ibadah itu mencari pahala, meminta pahala, atau ridho Allah? Iya, iya. Karena ada pendapat bahwa kalau ridho apa saja diberikan. Iya, betul. Kalau Allah belum, kita kan tidak tahu bahwa apakah ridho Allah saya sholat ini diterima atau tidak. Kira-kira mana yang benar sebenarnya? Apakah dua-duanya memang mana mensinergiskannya seperti itu? Baik. Siapa? Iya, iya. Karena rasionya memang dapat juga di rasio saya bahwa ya kalau orang kerja itu kan kalau dia menurut aturan yang benar dan sistem yang sudah dibuat dalam satu lembaga itu pasti dia dibayar ya. Dia tidak usah diminta, pasti dibayar kalau ada sistem. Iya, iya. Itu juga ibadah kepada Allah. Pendapat yang tadi itu mana yang didahulukan? Apakah memang yang mencari pahala? Karena efeknya memang saya melihat di dalam komisi ini mayoritas kalau dia bersolat ada punya berjemaah udah selesai gitu, dia aman. Sehingga naik mungkar ini tambah banyak dia cuek aja. Kedua, yang cueknya, cuma kita perhatikan setiap masjid sedikit sekali kalau kita survei masjid itu yang jemaahnya untuk mengikuti taklim seperti ini. Gitu. Iya, iya. Ada juga masjid yang memang ramai ya, makmur ini seperti di Bandung itu beberapa masjid cukup baik lah gitu ya. Kalau taklim itu sampai mobil berdiri. Nah, tapi apakah orang itu memang didahulukannya niatnya pahala atau mana? Iya, 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 insyaallah. Itu. Ya, mungkin digabung aja ya terakhir ya yang barangkali masih ada, kira-kira. Kalau misalkan kita sedang sholat sunat qoblah biasanya kita meniatkan qoblah, tapi kemudian di tengah-tengah tiba-tiba sudah masuk qomat sebenarnya. Sepanjang yang saya ketahui, kalau misalkan sudah qomat maka tidak ada lagi sholat. Iya betul, tidak ada lagi sholat. Apa yang harus kita lakukan? Tadi satu lagi ya, saat ini silakan. Terkait dengan berbagai macam perbedaan di masyarakat kita ketika menemukan dua hal yang berbeda, terus yang satu ijtihad seperti tadi, dan yang satu ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Kira-kira kita lebih aman memilih yang mana? Terus dalilnya seperti apa? Iya betul. Yang pertama, ibadah dengan niat dapat pahala. Tadi sudah dijelaskan bahwa niat tujuan ya dalam ibadah itu harus ikhlas. Nah, ikhlas ini mencakup tiga hal. Ya, yang pertama ridho, termasuk ridho juga kecintaan ya, kita berharap karena cinta kepada Allah, karena ingin dapat ridho Allah. Termasuk juga bagian dari ikhlas juga orang berharap pahala atau berharap surga dan takut neraka. Itu sudah sepaket, Pak. Itu bagian dari ikhlas. Bagian dari ikhlas. Ya, jadi enggak apa-apa. Justru kita diperintah. Dalam Al-Qur'an jelas kita diperintah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan bersegeralah ya berharap surga. Jadi boleh kalau orang ibadah untuk berharap surga itu justru ikhlas. Yang tidak boleh itu berharap duniawi. Surga kan bukan duniawi, surga mah akhirat gitu. Jadi kalau berharap-harap boleh. Nah ini justru pemahaman yang tidak tepat ya. Pemahaman yang menyimpang dari orang-orang sufi, orang-orang tarekat
Ya karena mereka banyaknya seakan-akan benar nih, seakan-akan benar. Padahal itu keliru, Pak. Kita boleh berharap pahala dan itu jadi kita batalkan sholatnya. Ya, batalkan sholatnya. Makanya yang komat juga lihat-lihat dulu lah, kasihan gitu. Oh iya, nah makanya adanya waktu ini kan jadi patokan buat yang mau sholat nih kira-kira cukup nggak gitu. Buat bagi yang komat juga sesuai waktu kan gitu, lebih enak. Kadang-kadang kan di masjid nggak ada waktu, Pak. Nggak ada penanda gitu ya, nggak ada penanda waktu. Jadi kalau nggak ada penanda waktu itu kan jadi fleksibel gitu kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata masih jauh ya sudah batalkan daripada telat berjamaah. Karena itu lebih inti daripada sholat sunnah. Ya. Kita mendapatkan pahala dari sholat sunnah yang tidak selesai. Ya belum selesai ya, berarti pahalanya nggak utuh, Pak. Ada pahala, cuman pahalanya setengah. Ya makanya kan pahala itu luar biasa, Pak. Kalau kita berniat saja ya, belum melakukan itu sudah berpahala, satu pahala. Ketika mengamalkan minimal 10 kali lipat. Beda dengan dosa. Kalau orang berniat melakukan dosa terus nggak jadi, dihitung dosa nggak? Tidak. Tapi kalau orang melakukan dosa dihitung dosanya berapa? 1. Nah itu karunia Allah itu begitu luar biasa ya. Ya baik para hadirin jamaah sekalian, ya sebetulnya masih asik ya kita berdiskusi tanya jawab ya, tapi karena waktu ya kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz Atim Muhammad Atim LC yang telah menyampaikan ilmunya. Yang tentunya penting bagi kita semua untuk bisa memperkuat landasan keislaman kita semua. Walaupun rasanya mungkin hanya 1,5 jam kita mengikuti kajian ini, namun insya Allah ilmunya dapat terus bermanfaat untuk kita semua seumur hidup kita. Mudah-mudahan Al-Barokah bekerja sama dengan Maki dan juga DKM Al-Barokah. Insya Allah untuk kegiatan gerakan subuh berjamaah ini akan dilaksanakan rutin, dilaksanakan setiap minggu subuh dengan materi yang berbeda-beda. Untuk minggu depan insya Allah masih dalam tahap formasi, akan diisi oleh Ustadz Riswanto dengan bahasan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Dan bagi yang berkenan untuk bisa hadir, kami undang untuk bisa mengikuti kajian tersebut. Dan juga untuk pagi ini jam 9 di Masjid Al-Barokah tanggal 20 Oktober insya Allah akan dilaksanakan kajian umum yang akan diisi oleh Ustadz Heri Priyatna dengan pembahasan konsep hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan juga dilanjutkan dengan adanya kelas bahasa Arab jam 5 dan akan dilanjutkan dengan kajian kitab Bulughul Maram jam 6 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dian Hardiana MPDI pimpinan Pondok Pesantren Asakiyah Bandung. Kami tunggu kehadirannya di Masjid Al-Barokah bagi hadirin yang berkenan dapat mengikuti kajian ini. Terima kasih atas keikutsertaannya pada kegiatan kami. Sebagai bentuk terima kasih kami, di sebelah sana di dekat teras masjid ada sedikit bentuk terima kasih dari kami untuk bisa dinikmati oleh para hadirin yang telah hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.